Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Nur Fadila Aulia Lutfi dengan NIM K7223779 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran mengenai hubungan warga negara dan negara Indonesia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Andes Wahyudi MPD. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan negara dan warga negara Indonesia. Warga negara. Apa sih yang teman-teman ketahui warga negara itu? Nah, mari kita bahas ya. Dalam pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Kemudian, Kailan tahun 2007 berpendapat bahwa warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah orang yang menetap dalam suatu negara. Selanjutnya, negara. Negara yaitu sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah dan berkedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Asas Kewarganegaraan Indonesia. Indonesia menganut 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, Asas Ius Sanguinis atau Law of the Blood merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, yaitu Asas Ius Soli atau Law of the Soil adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang ketentuannya diatur lebih rinci dalam undang-undang. Masalah status kewarganegaraan. Yang pertama, apatrid. Apatrid adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan diakibatkan negara asal menganut asas ius soli dan negara tempat tinggal menganut asas ius sanguinis. Yang kedua, yaitu bipatrid. Bipatrid adalah keadaan di mana seseorang memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus. Hal ini diakibatkan karena negara asal menganut asas ius sanguinis dan negara tempat kelahiran menganut asas ius soli. Selanjutnya kita masuk kepada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Nah, yang pertama yaitu hak. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui tentang hal itu? Hak adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak warga negara yang dijamin dalam UUD meliputi hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak pekerja dan perlakuan yang adil, serta hak atas status kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu kewajiban.
Kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga negara. Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban negara. Hak negara yaitu menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Sedangkan kewajiban negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara dalam hal ini digolongkan menjadi 3, yaitu pluralis, markis, dan sintesis dari keduanya. Pluralis atau pluralisme. Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke, bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakatlah yang menciptakan negara, bukan sebaliknya. Sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Dalam Wibowo tahun 2000 halaman 11-12. Marxis. Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Seorang tokoh Marxis dari Italia, yaitu Antonio Gramsci, memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas. Bahkan, negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat. Dalam Wibowo tahun 2000 halaman 15. Tesis dari keduanya. Maksudnya adalah pandangan ini menyatukan dua pandangan pluralis dan markis, yaitu teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas, yaitu struktur untuk teori markis dan agensi untuk pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung secara terus-menerus. Dalam Wibowo tahun 2000 halaman 21. Selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi juga dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan warga negara dan negara di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.